new normal. Yang betul itu adalah era baru. Kenapa saya tidak katakan new normal? Yang dimaksud dengan normal itu adalah kembali ke seperti semula. Sedangkan keadaan kita setelah COVID ini tidak akan bisa kembali semula. Artinya kita akan menghadapi tatanan baru, cara baru, bekerja sistem baru, aturan-aturan baru. Jadi yang paling tepat itu bukannya new normal, tetapi itu adalah era baru. Cuman karena yang mengatakan itu adalah presiden, berarti kita harus mengikuti petunjuk atas. Tapi rasanya kurang tepat kalau dikatakan dengan new normal. Nah, tentu tadi sudah saya katakan di era baru, cara baru, tatanan baru, kebiasaan baru juga berlaku bagi dunia pendidikan. Kita tahu bahwa di dunia pendidikan sampai sekarang anak-anak belum diperbolehkan untuk melakukan tatap muka belajar seperti biasa. Berdasarkan informasi yang kita terima, baik itu dari Kementerian Pendidikan Indonesia maupun dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, bahwa KBM tetap akan diberlakukan pada saat tanggal 13 Juli yang akan datang tahun 2020. Cuman itu apakah nanti akan sistem langsung bertatap muka ataupun sistem Zoom melalui daring, itu kita belum tahu. Kemudian yang kedua juga kita himbau bahwa guru tidak melaksanakan secara mobil dan dalam kelas, artinya guru itu tetap pada posisi semula, tidak jalan-jalan ke sana kemari seperti sebelum pelaksanaan COVID. Kemudian pihak-pihak sekolah juga sudah ada himbauan dari kementerian, yaitu harus menyiapkan alat-alat cuci tangan, sanitizer setiap kelas, ya, harus memperhatikan jarak mereka, yaitu jarak minimal 1 meter sampai 1,5 meter. Nah, ini kan membutuhkan persiapan yang khusus bagi sekolah, artinya sekolah bisa jadwalnya bisa double shift, karena jarak 1 meter itu berarti di kelas itu harus sebagian masuk, sebagian belum, karena kan selama ini kan padat kelasnya 32 orang. Nah, ini kan memerlukan waktu. Tentu hal-hal ini yang harus dipersiapkan oleh sekolah untuk mencegah penularan COVID-19. Kementerian bahwa KBM itu akan dilaksanakan setelah awal tahun 2021. Artinya, kalaupun diberlakukan 13 Juli, berarti itu secara daring ataupun secara melalui komputer atau melalui Zoom. Nah, di sini tentu kita selaku PGRI menghimbau kepada teman-teman yang melaksanakan kegiatan KBM, yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tentu harus menyesuaikan dengan era baru tadi. Artinya ada prosedur-prosedur yang harus kita taati yang sesuai dengan protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah dan Menteri Pendidikan. Di antaranya kami sudah merangkum apa yang dikatakan Menteri, itu ada 19 poin. Di antaranya khususnya untuk guru, bahwa guru yang mengajar itu harus menjaga kesehatan. Artinya guru yang mempunyai penyakit bawaan, mungkin ada penyakit sebelum COVID dia sudah sakit, itu dilarang untuk melaksanakan tatap muka. Hanya double shift kan ada tambahan jam ya. Nah, itu mungkin kebijakan sekolah, karena kebijakan sekolah itu akan lebih bijak diatur oleh masing-masing kepala sekolah, karena dalam kelebihan jam mungkin bisa kita gunakan untuk diambil dari dana BOS, karena di dalam dana BOS pun sekarang bisa kita gunakan untuk keperluan COVID-19 ini. Bisa kita untuk membeli alat-alat, untuk membeli tutup muka, untuk membeli sarung tangan, untuk membeli kemudian alat-alat cuci tangan, sanitizer dan lain sebagainya, itu boleh kita ambil dari dana BOS. Nah, masalah jam mengajar mungkin itu kebijakan dari kepala sekolah, karena semua pemerintah semua sudah tahu bahwa dalam COVID-19 ini apapun bisa kita lakukan demi kesehatan bagi anak-anak kita. Kita sebelum melaksanakan kegiatan era baru ini, orang tua murid, karyawan, guru harus diberikan pengarahan terlebih dahulu. Jangan sampai mereka melaksanakan ini terlalu kaget ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak wali murid. Jadi sebelum kita belajar, sebelum memulai KBM, kami harapkan pihak sekolah memberikan pengarahan dulu kepada orang tua murid yang akan belajar itu. Kemudian juga yang hal-hal lain seperti kantin, itu kan kantin berarti tidak boleh kita buka. Artinya kantin harus kantin tidak boleh dibuka, karena pada kantin itu terjadi kerumunan. Sedangkan
protokoler dari pemerintah, pemerintah harus menjaga jarak. Artinya anak-anak sudah kita himbau supaya membawa makanan sendiri dari rumah, tidak boleh jajan sembarangan di jalan dan lain sebagainya. Kita atur jangan sampai pada saat posisi jam sibuk anak-anak pulang sekolah sehingga terjadi penumpukan, baik itu orang tua yang menjemput maupun anak-anak yang berjubel keluar dari sekolah. Makanya masuk sekolah harus diatur mungkin beberapa shift supaya tidak terjadi kerumunan. Dan di dalam lebih jelasnya sudah saya rangkum ada 19 poin anjuran dari Menteri Pendidikan yang kami rangkum ya, nanti akan dicatat mungkin lebih jelas, akan dijelaskan melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu akan berikan kepada masyarakat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.